ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kak Rega selaku ahlul bait dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah hadirnya kita dalam majelis ini setelah Ramadan ya. Nah, sekarang kita masih berada pada bulan Syawal ya. Semoga kehadiran kita benar-benar menjadi awal mula belajar kita hingga tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kajian terakhir lah 2 bulan tak bersobok sah. Iya kan? Udah lupa dah ya. Siap. Oke, hari ini kita akan membahas yang sederhana. Kita akan membahas tentang bab qalbun, bab hati. Bahwa ada 3 tingkatan hati. Nanti tujuan kita membahas ini bukan mengecek hati orang lain, tapi mengecek hati kita. Di mana posisi hati kita di antara 3 level hati ini. Karena dalam hadis dikatakan ala inna fil jasad mudghah, sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza soluha soluhat jasadu kulluhum, kalau seandainya bagus segumpal daging itu, maka bagus seluruh hati kita, seluruh tubuh kita. Idza fasada fasadal jasadu kulluhum, kalau seandainya rusak ya sesuatu itu dalam tubuh kita ini, maka rusaklah seluruhnya. Jadi satu hal ini menjadi ukuran bagaimana sikap kita terhadap diri kita, terhadap Allah dan terhadap orang lain. Apakah itu? Dia adalah hati. Jadi kalau hati kita ini baik, semuanya akan jadi baik. Kalau hati kita ini buruk, maka semua akan jadi buruk. Sebelum saya mulai, simpel aja lah. Kalau hati ini udah gak enak, kalau hati kita ini udah penuh dengan suuzon, memandang semua orang itu suuzon aja. Tapi kalau hati ini husnuzon, maka kesalahan orang pun dapat kita maklumi, kemudian kita ubah pelan-pelan. Betul ya? Ada orang yang gak ngerti ilmu agama. Apa kata orang yang suuzon? Tah kemana-mana aja tuh ketek. Itu yang suuzon. Ada orang yang gak ngerti ilmu agama. Kalau dia husnuzon, oh gak apa-apa. Mungkin dulu dia sibuk dengan anak, dia jauh dari ustadz, jauh dari lingkungan agama, sehingga dia baru belajar sekarang. Gitu kan? Orang yang suuzon ketika ngelihat orang diem, cemberut terus. Tapi orang yang husnuzon, oh mungkin memang karakternya pendiam. Ada orang yang husnuzon, hatinya bagus. Ada orang yang suuzon, kalau dia suuzon ngelihat orang marah, marah-marah terus. Tapi kalau orang husnuzon, mungkin dia lagi banyak pikiran, stres sehingga kita yang kena. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu itu baik, hati ini ibarat kacamata kita. Kalau hati kita bagus, maka baguslah seluruhnya. Kalau hati kita itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Tapi saya ingin memandang hati ini bukan dalam perkara bab adab doang. Saya akan membahas tentang perkara syariat. Apa ciri-ciri orang yang hatinya tidak baik, menengah, dan hatinya baik. Jadi ada 3 tingkatan hati. Setelah ini kita pilih posisi hati kita itu hati yang mana. Clear? Yang pertama, ada namanya qalbun khata, garis miring qalbun marid. Apa itu? Hati yang sakit. Qalbun khata, hati yang salah. Qalbun marid, hati yang sakit. Gak usah bahasa Arab, pusing pula nanti kan. Pokoknya hati yang sakit lah. Hati yang salah atau macam hati yang sakit. Semoga kita terlindung daripada hati ini. Tapi kenyataannya orang yang berada pada tingkatan hati yang pertama ini,
Ini banyak juga ya. Nanti yang paling banyak itu nomor 2. Ada kemungkinan yang kedua itu kita. Kalau yang nomor 1 saya berharap enggak lah ya. Saya akan membahas jenis hati ini. Tapi sebelumnya kita pakai sebuah rumus dulu. Rumusnya ini kita jadikan momentum untuk menilai level hati ini. Rumusnya dari 5 hukum Islam. Oke, tunda dulu tulis yang tadi rumusnya dulu nih. Hukum Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama wajib, ya dong. Wajib itu dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, berdosa. Apa contoh wajib? Sholat. Masih ingat ya? Sholat itu wajib. Kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan berpahala. Zakat itu wajib? Wajib. Ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Jadi wajib. Bakti kepada orang tua wajib? Kalau orang tuanya jahat, wajib bakti? Wajib. Kalau orang tuanya jahat, wajib bakti? Wajib. Wala takul lahuma uff. Nggak usah ngomong wala tanharhuma. Nggak usah benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepadanya kata-kata yang baik. Tapi kalau dia mengajak kita kepada dosa, wajib taat? Tidak. Tapi kalau cuma dia yang jahat sendiri, wajib taat? Wajib kita bakti? Dia yang non muslim, tapi dia nggak ngajak kita keluar agama Islam, wajib bakti? Dia yang berzina, tapi dia nggak nyuruh kita berzina, wajib bakti? Wajib. Tapi kalau dia nyuruh kita berzina, wajib bakti? Tunda hal itu, jangan taat, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Bakti kepada orang tua itu wajib. Apalagi yang wajib-wajib lah, wajib belajar Islam, wajib? Wajib ibu datang dalam majelis ini wajib. Jadi majelis ini nggak bisa digantikan dengan apapun. Nanti aja lah aku pengajian, ngapa tuh lagi ada diskon di mall, ada promo cuci gudang. Nah itu nggak bisa. Ya jadi ini wajib. Jadi wajib itu dikerjakan dapat pahala. Ini kita belum hati ya, ini masih rumus. Oke, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Yang kedua haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan tidak apa-apa. Oke, bangun sahur. Oke, haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Jadi setiap ibu meninggalkan yang berpahala, saya pula yang sahur ini ya. Setiap ibu meninggalkan dosa, ibu dapat pahala. Coba tadi haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Setiap ibu meninggalkan dosa, ibu dapat pahala, Bu. Ibu mau bergibah, ingat ceramah Pak Ustadz masuk neraka. Enggak jadi enggak jadi itu dapat pahala, Bu. Kita mau mencuri, takut dosa, enggak jadi itu meninggalkan yang haram. Setiap kita meninggalkan yang haram kita dapat pahala. Karena haram itu kalau ditinggalkan berpahala. Sampai sini paham enggak? Ibu mau keluar rumah buka aurat, takut aku masuk masuk ibu dapat pahala. Karena meninggalkan yang haram itu dapat pahala. Ibu karena ibu nampaknya glowing semuanya kan. Datang laki-laki, assalamualaikum adek, boleh abang panggil adek? Misalnya gitu kan. Aku gak mau balas, ini jinsiah nih, nanti jadinya aku zina ini. Zina, wala taqrabu zina, gak boleh dekati zina. Aku gak mau balas, aku takut nih karena aku menjaga marwah-muruahku. Nah itu kita tahan. Setiap kita menahannya itu kita dapat pahala. Jadi setiap kita meninggalkan yang haram dapat pahala. Tapi kalau mengerjakannya berdosa. Makanya ibu jangan balas asal-asalan chat alumni itu. Gimana, udah sendiri belum? Sekarang sendiri bang, nanti malam beda. Dicandain pula, enggak boleh kayak gitu kan. Apa ketawa pula? Pengalaman pribadi. Kok agak lain nih. Itu nggak boleh tuh. Itu nggak boleh tuh chat dengan laki-laki itu namanya jinsiah kalau kayak gitu. Apa namanya? Ya itu lagi apa, di mana, udah mandi belum, jangan lupa makan ya, wah itu nggak boleh tuh. Kalau dengan yang bukan mahram. Nah itu dapat mendekati zina itu, wala taqrabuz zina. Itu kalau ada di chat-chat kayak gitu nggak usah balas itu. Nah, kita lagi reunian. Kalau rame nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau ada pertanyaan dia jawab satu. Kalau ada pertanyaan, yang penting muamalah, nggak apa-apa. Assalamualaikum, yang penting muamalah bukan pribadi. Contoh assalamualaikum, besok datang nggak undangan, orang lagi ngumpulkan dana nih, balas grup ya. Itu balas, itu ada urusan. Misalnya kita punya kerjaan, kita di kantor, datang ke ruangan saya sekarang ya, kumpulin bawa berkas ini.
Atau teman ibu cowok, kita rapat lagi woi, udah mulai bilang sama kawan-kawan kantor, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah makan belum, hati-hati ya di jalan. Nah itu lawan jenis itu hati-hati, itu berbahaya karena itu berdosa. Jadi wala taqrabu zina, zina itu nggak boleh, jangankan zina dekat aja nggak boleh. Ibu tahulah bedanya itu, jangan gaya-gaya nggak tahu pula ya kan. Tahu beda mana WA yang patut dibalas, mana yang enggak gitu. Nah itu kan haram, itu dosa. Oh aku nggak mau balas maka itu dapat pahala. Oke, kalau ada aneh-aneh jawab biasa aja. Ini aman, udah. Kayak gitu. Oh berarti saya putuskan ukhuwah, enggak. Kalau ngomong lain is oke, nggak masalah kayak gitu. Oke? Ada yang ragu atau yang protes? Atau bertentangan dengan pengalaman. Oke, jadi apalah tadi ini ya, sampai mana tadi? Haram ya, haram. Haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan jadi yang haram-haram ini ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah makruh, dikerjakan dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Yang makruh-makruh sudah pernah saya jelaskan. Nah sunnah ini apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi yang sunnah itu dikerjakan, karena kalau sunnah ditinggalkan rugi kita. Ya kan, perbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, orang puasa Syawal, rugi kalau enggak. Gimana enggak rugi kalau enggak puasa Syawal? Walaupun enggak wajib. Siapa yang puasa Ramadan 30 hari dan menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Kerja 36 hari dibayar 1 tahun kalau di perusahaan, semangat kita tuh. Nah maka kalau kita puasa cuma 36 hari, 30 Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, Allah sama dengan puasa 1 tahun. Tentu kita semangat, rugi kita kalau enggak. Puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya, ya rugi kita kalau enggak, karena itu sunnah kan. Nah contoh lagi misalnya kita melakukan sholat sepertiga malam, sholat witir itu sunnah muakkad, rugi kita kalau enggak, rugi kita. Karena sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi walaupun kita tak berdosa, rugilah. Iya kan, siapa yang berpuasa Yaumul Bid pakaikan puasa setahun lamanya. Siapa yang baca Al-Kahfi di Jumat dilindungi sampai Jumat lain. Sunnah tidak wajib, tapi ya rugi kalau kita nggak kerjakan. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah makruh. Yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Artinya apa? Artinya adalah dia nol. Contoh mubah, santai-santai, baring-baring, pergi ke mall, jalan-jalan, scroll-scroll HP, boleh ya, boleh, tapi nggak dapat pahala. Jadi yang mubah jangan kebanyakan. Sampai sini definisinya udah paham? Coba ulang. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa tapi Allah tidak ditinggalkan lebih sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Kalau mubah dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Nah yuk kita bahas kembali kepada hati tadi. Orang yang hatinya rusak, orang yang hatinya sakit, qalbun marid, dia bergerak dan membolak-balikkan hukum Islam ini. Apa ciri-ciri orang yang punya qalbun marid? Boleh catat. Yang pertama, yang wajib dia tinggalkan. Jadi yang wajib dia tinggalkan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak bayar zakat. Pokoknya disuruh kerjakan yang wajib, dia tinggalkan. Yang kedua, disuruh meninggalkan yang haram, malah dia kerjakan. Pokoknya terbalik-balik. Contoh, ada nggak orang yang nggak sholat tapi ngomongin orang? Ada nggak? Udahlah nggak sholat ngomongin orang, ada nggak? Berarti ini orang bingung, cepat kali. Oh cepat kali, oke. Jadi pokoknya orang yang hatinya sakit itu adalah yang wajib dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan. Dibaliknya bu. Nah, ini ciri-ciri yang kedua dulu ya. Nah, nanti sampai ke mubah. Jadi orang yang hatinya sakit itu yang wajib dia tinggalkan, dia nggak kerjakan yang wajib, yang haram dia kerjakan. Itu hati sakit. Apa contoh? Sholat ndak
ngomongin orang iya. Ada orang kayak gitu? Banyaklah. Yang wajib dia tinggalkan, yang diharamkan dia kerjakan. Gak sholat, gak puasa, berzina. Ada? Oh banyaklah. Kok yang disuruh dia gak kerjakan, yang dilarang malah dia kerjakan. Ini hati sakit ini. Ini ahlun nar. Ini kalau gak berubah neraka udah. Contoh misalnya, dia buka aurat, dia gak tutup aurat, malah memamerkan auratnya di hadapan orang lain. Nah itu berarti kan yang wajib yang harusnya dikerjakan dia tinggalkan. Yang haram yang harusnya tinggalkan dia kerjakan. Sampai sini paham? Yang sunnah dia tak kerjakan sama sekali. Gimana caranya dia ngerjain yang sunnah, orang yang wajib aja dia gak kerjakan. Yang makruh dia banyak-banyakkan. Jadi yang makruh dia kerjakan. Dia makan sambil berlari, makan sambil nyungkil balik. Yang makruh dia kerjakan. Tidur dia habis subuh. Ya, kemudian yang makruh-makruh semua dia kerjakan. Jadi orang ini terbalik-balik gitu. Oke, yang pertama tadi wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh dia enggak. Kalau makruh dia banyak-banyakkan. Banyak dia. Bahasanya gini Bu. Kan makruhnya gitu. Kan cuman makruh. Nah itu loh. Dia kerjakan semua yang makruh-makruh itu. Iya gitu kan. Apalagi contohnya. Yang sunnah dia gak mungkin kerjakan. Orang hatinya sakit. Dan yang mubah berserak-serak. Kerjanya ngalai-ngalai, nongkrong-nongkrong, ngango-ngango, nongki-nongki, ngomongin orang, baring-baring, males-malesan. Nah itu yang mubah terlalu banyak. Semoga bukan kita lah ini. Ini kacau ini kalau udah hati sakit, payah merobatnya. Wajib dia tinggalkan. Haram dia kerjakan. Makruh banyak dikerjakannya. Yang sunnah enggak dikerjakan. Yang mubah banyak dikerjakannya. Itulah tuh. Sholat enggak, puasa enggak, melawan orang tua yuk. Padahal melawan orang tua itu dosa. Harusnya dia tinggalkan. Sholat enggak, puasa enggak, nutup aurat enggak, malah berzina. Nah ini banyak. Tapi saya berbaik sangka ini bukan kita. Tapi pada faktanya secara kuantitatif ini masih banyak. Ini orang hati sakitnya harus disembuhkan dengan hijrah totalitas. Jadi dia terbalik-balik. Yang dilarang dia kerjakan, yang disuruh dia tinggalkan. Paham nomor satu ini? Paham yang nomor satu hati sakit? Oke, sekarang yang kedua. Ada namanya qalbun sahih. Hati yang benar. Hati nomor dua ini benar tapi belum selamat. Hati yang nomor dua ini benar tapi belum selamat. Dia udah benar dah tapi belum baik betul gitu loh. Benar tapi belum selamat. Qalbun apa namanya? Sahih. Hati yang benar tapi belum lagi selamat. Jadi orang yang hatinya benar tapi belum selamat, ini dia berada di tengah-tengah nih. Jadi dia belum terlalu selamat tapi udah cukup lah. Tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Ini nanti kita cek hati kita, bukan untuk ngecek hati orang lain ilmu kita ini ya. Apa ciri-cirinya? Pertama, yang wajib dia kerjakan. Dia kerjakan juga Bu, karena dia tahu itu wajib Bu. Dia sholat, dia bayar zakat. Ya, dia puasa Ramadan, dia puasa qadha, dia hadir dalam majelis taklim. Kalau ustaz ceramah angguk-angguk dia, paham betul dia, duduk dia paling depan. Pokoknya udah lumayan lah Bu, yang wajib dia kerjakan. Cuman sayangnya orang yang qalbun sahih ini, yang haram dia kerjakan juga. Kalau yang tadi kan dibalik-baliknya itu orang pertama. Yang kedua ini dia kerjakan. Jadi wajib memang dia kerjakan. Tapi yang haram dia kerjakan juga. Contoh, sholat rajin. Maria-aria suami rajin juga. Sholat rajin. Ngomongin orang jalan juga. Ada gak orang yang rajin majelis taklim, rajin sholat tapi ghibah? Banyak?
Gibah syariah. Gibah syariah ya. Ada ya? Ada. Nah, nanti tuh kalau orang nggak paham tuh bisa jadi fitnah itu. Itu dia sholat tapi ngomongin orang. Bagus lagi aku. Nggak sholat aku dong. Nggak ada aku ngomongin orang. Tuh tanya aja barusan yang kau omongkan siapa? Orang kan? Oh iya juga ya gitu ya. Sering kan di masyarakat. Percuma majelis taklim. Masih aja ngomongin orang. Seorang suami sering ngomong ke istrinya. Percuma engkau majelis taklim kalau melawan juga. Nah orang-orang yang dia ke majelis taklim. Hak wajib dia kerjakan. Tapi dia melawan juga dengan suaminya. Tapi dia ghibah juga. Dia fitnah orang juga. Dia profesor doktor di bidang gosip juga. Itu hatinya udah benar. Tapi belum selamat. Belum mumtaz. Lebih baik mana dibanding yang pertama? Mending yang nomor 2. Maka gak boleh ada dalil. Ibu percuma ibu majelis taklim tapi ngomongin orang. Ya mending kolbun soeh. Daripada enggak pengajian dan ngomongin orang. Nanti kalau ibu dibilang sama temannya, percuma engkau pengajian, marah-marah juga kau sama aku. Masih untung aku pengajian kayak gini marah aku. Kalau enggak pengajian udah 7 lungkang kau aku buat nih. Setidaknya kalau dia pengajian ya cobalah yang pengajiannya belum tentu berubah. Apalagi enggak datang sama sekali kan repot urusan. Nggak bisa pakai dalil-dalil. Percuma kamu pengajian masih suka gosipin orang. Kalau aku nggak pengajian, aku leader tukang gosipnya. Karena aku pengajian, aku cuman anggotanya aja. Gitu. Kalau nggak pengajian, aku leadernya nih, gitu kan? Karena aku pengajian, jadi aku anggotanya aja, ya kan? Ketua panitia. Itulah. Jadi maksud saya itu udah benar sih, tapi belum lagi mumtaz gitu. Ya ciri-ciri itulah dia rajin sholat, dia juga fitnah orang, dia rajin ibadah, nanti pulang ke rumah dia gosipin orang. Majelis taklim, di belakang dia ngomongin ustad. Tapu apa ustad kok iyo, dah. Yang respon kena. Masih ingat kajian yang di sana? Suatu ketika ada orang pendek, bule, pade, tasale, idui, buloleh ya. Jadi orang ini lucu lewat di depan rumah Aisyah. Apa kata Aisyah ke Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah unzur innahu mudahik. Tengok ya Rasulullah itu ada orang lucu betul. Apa kata Rasulullah? Uskuti ya Aisyah. Diam kau Aisyah. Ngapa pula diam ya Rasul? Kan betul dia lucu. Apa kata Rasulullah? Kau ceritakan saudaramu. Walaupun itu betul tapi kan dia nggak suka diceritakan. Itu ghibah. Lalu Aisyah protes. Lalu apa batasan ghibah? Masa aku gak boleh ngomongin jelek orang? Apa kata Rasulullah? Sampai kau mengangguk itu juga ghibah. Gak usah respon ngangguk aja lah bu. Kena ibu. Ibu itu lama-lama sejak ganti suami agak sombong dia ya. Astagfirullahaladzim. Kau ni lah gosip aja kau. Tapi ya juga sih. Itu kena bu ya Allah. Itu kena. Ini kena itu. Walaupun ibu istighfar di depannya. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya. Juga ya. Iya juga ya. Itu dosa bu. Jadi kalau ada orang pengajian tapi dia gosip juga. Kalau ada orang datang majelis taklim dia ngomongin orang juga. Itu udah lumayan sih. Tapi belum selamat. Kan sering kita dengar yang kayak gitu tuh. Percuma jilbab panjang tapi ngomongin orang. Bagus aku tak berjilbab lagi. Gak ada aku ngomongin orang. Lebih bagus lah dia berjilbab lagi. Ya barusan juga dia ngomongin orang ke kita gitu kan. Nah jadi ini dia. Jadi orang kedua ini dia makan semua. Wajib dia kerjakan. Haram juga dia kerjakan. Sunnah dia kerjakan juga bu. Dia sholat sunnah juga. Dia puasa sunnah juga. Yaumul bid orang yaumul bid dia. Puasa syawal orang puasa syawal dia. Yang makruh dia kerjakan juga. Pokoknya dia kerjakan semuanya. Orang nomor 2 ini agak lain nih. Nah yang mubah dia banyak-banyak. Ya dia juga melakukan baring-baring buang waktu. Dia juga pergi jalan-jalan terlalu sering. Dia juga banyak ngabisin waktu tanpa berzikir. Nah ini orang yang hatinya benar tapi belum selamat. Dia lakukan semua. Wajib dia kerjakan. Haram dia kerjakan. Makruh dia kerjakan. Ya, yang sunnah dia kerjakan juga kok. Yang mubah masih terlalu banyak. Ya, nah jadi ini dia orang-orang yang hatinya. Ya, kira-kira ibu banyak kenal dengan orang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Nomor 1
Jarang lah ya kan orang-orang yang di luar lah ya. Lingkungan-lingkungan kita ini kan lingkungan masjid ya juga, majelis taklim ya juga. Habis majelis taklim makan bakso, ngomongin orang, bukan ibu-ibu, jauh sana tuh. Nah, makanya ini dia nih, banyak nih orang nomor 2 nih, banyak banget. Tapi kita nggak bisa jadikan legitimasi, masih mending dia mau sholat. Oh banyak jemaah saya yang udah kalau kajian itu duduknya paling depan, rajin, kemana saya datang dia tandain dia datang bu. Tapi sekali ketemu di mall pakai celana lepis dia. Kakak saya waktu saya kajian, waktu saya ikut kajian, dek itu kalau nggak salah jemaah kamu dek. Diam kak, kita sondok belakang tiang kak, sembunyi kita. Ngapa? Nanti kalau dia lihat saya malu dia kak, sembunyi. Nanti dia malu. Nggak mau datang kajian lagi. Tapi bagi saya yang penting dia mau datang kajian. Hidayah kan belum sampai aja kepada dia. Saya tidak boleh menghakimi mereka. Nggak boleh sama sekali. Ya mungkin belum sampai aja kepada dia. Udah gitu. Ada yang jemaah saya udah 7 tahun mengaji sama saya. Pas pesta rupanya dia tukang jogetnya kan. Wah saya tutup muka saya. Ini bahaya si kawan ini. Kalau dia tahu tak mau datang lagi nanti. Malu dia datang. Tapi saya menghargai karena dia mau menuntut ilmu. Udah. Gitu aja pada dia malu tak datang lagi besok kan repot urusan ya kan. Karena hidayah itu urusan Allah. Tapi masih mending loh bu dia masih mau pengajian. Walaupun yang dosa masih dilakukan. Gak apa-apa mudah-mudahan suatu ketika dia qalbun salim gitu kan. Oke. Nah jadi nanti kalau ada kawan kita yang rajin majelis taklim di mana-mana ngomongin orang bilang sama dia. Woi qalbun soheh ya. Qalbun soheh. Gitu maksudnya ya. Dia rajin sedekah bu. Tapi dia sebut-sebut ke orang. Kan berarti dia sedekah dapat pahala dia ngerjakan yang sunnah. Yang haram dia kerjakan juga. Sebut ke orang bentuknya kayak gimana suka hati dia lah. Yang penting dia sebut kalau ada riya itu dosa. Aku nih bingung kemana lah zakat nih mau aku kerjakan. Saking banyaknya duitku. Dah. Itu pengajian tuh kalau gak ada aku gak hidup pengajian tuh dah. Repot urusan. Pengajian itu ya kalau nggak aku yang motivasi udah bubar tuh udah lewat. Aku banyak kali duitku bingung carikan orang susah. Bingung aku entah kemana-mana duitnya. Dia sedekah juga, zakat juga, bangun majelis taklim juga. Tapi dia sebut-sebut dengan tujuan riya. Berarti itu kan yang wajib dia kerjakan, yang haram dia kerjakan juga. Maka dalam hidup ini kurangi dosa, banyak berbuat baik. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya sampai sini? Ibu nomor berapa? Nomor 3 kita besti. Tenang. Ada nomor 3. Qalbun salim ya. Nah yang nomor 3 itu adalah namanya qalbun salim. Apa yang ketiga? Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Nah ini kita. Jadi hanya kita dan Allah yang tahu di mana posisi hati kita. Kalau kita tadi di qalbun marid, kita maintenance pelan-pelan kita naikkan ke qalbun soheh. Dia kan gitu kalau hijrah tuh ya. Awalnya dia qalbun sakit, hati yang sakit, haram dia kerjakan, wajib nggak dia kerjakan. Ya kemudian pokoknya dia nggak taat syariat. Dia pengen hijrah. Biasanya dia akan pergi ke qalbun soheh dulu. Dia akan pergi ke hati nomor 2 dulu. Dia jarang bisa loncat ke hati nomor 3. Dia loncat ke hati yang nomor 2 dulu. Akan ada miss di saat proses hijrah. Contoh, misalnya dia hijrah, dia udah mulai sholat, tapi lingkungannya belum berubah. Masih tetap gosip, misalnya. Atau dia mulai lagi bayar zakat, tapi ternyata masih ada riba yang dia lakukan. Ya, masih ada ribanya. Berarti kan qalbun soheh itu. Ya, dia mau hijrah nih. Aku mau hijrah ustazah, aku mau nutup aurat, tapi dia masih ada riba. Berarti nutup aurat dia kerjakan, riba juga dia kerjakan. Biasanya orang ingin berubah dia ke qalbun soheh dulu. Karena lebih sulit loh meninggalkan dosa itu daripada memperbanyak berbuat baik. Karena lingkungannya masih lingkungan yang tidak mengaji misalnya. Dia udah mulai sholat, tapi dia masih buka aurat, tapi sholatnya udah rajin. Nah itu adalah qalbun soheh itu ya. Dia udah mulai sholat, tetapi masih buka aurat. Itu kan hatinya benar. Belum selamat. Biasanya dia akan pergi ke yang nomor 2 dulu. Baru sampai akhirnya dia berada yang nomor 3. Namanya qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Apa ciri-cirinya? Sedikit lagi kajian kita. Suara saya masih jelas? Oke.
Apa itu yang ketiga? Qalbun salim. Yang pertama, karena orang ini hatinya selamat, yang wajib dia kerjakan. Jadi dia nggak tinggalkan yang wajib. Yang wajib dia kerjakan. Karena dia tahu yang wajib itu perintah Allah. Yang haram dia tinggalkan. Yang haram dia tinggalkan. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, berusaha dia untuk nggak ngomongin orang. Berusaha dia kalau ada orang ngomongin orang lain dia bisa menyelesaikan. Berusaha dia menahan diri untuk merespon kalau orang nanya tentang orang lain. Kadang-kadang kita kan nggak pengen gosip. Datang ke Rega nanya, gimana menurut ustazah kasus ini? Kan jadi gosip dia. Nah, dia berusaha menahan gitu. Nah, gimana menurut ustazah tentang tetangga kita itu yang begini-begini? Itu tahan itu. Karena dia nggak mau mengerjakan yang haram. Nggak ada dari lisannya itu ngomongin orang. Kecuali dalam muatan kebaikan. Kecuali dia menyampaikan agar orang itu dijadikan sebuah contoh. Karena orang yang hatinya selamat, dia itu mengerjakan yang wajib dan benar-benar meninggalkan yang haram semampu dia. Bila perlu, sampai titik darah penghabisannya. Jadi dia tidak mau mengerjakan yang haram. Jadi jangan terpancing. Dan agak susah memancingnya untuk mengerjakan pekerjaan haram. Karena orang yang hatinya selamat, alarmnya kuat. Dia itu suka tahu, oh ini dosa, ini nggak boleh. Kalau dia pun merasa berdosa, dia segera bertaubat kepada Allah. Itu orang-orang yang hatinya selamat. Kalau dia berbuat jahat, dia selalu bertaubat kepada Allah. Jadi wajib dia kerjakan. Haram dia tinggalkan. Makruh dia upayakan tinggalkan. Nah, jadi jangan mentang-mentang makruh, kan cuman makruh gitu kan. Nah, jadi kalau dia makruh, ya kita tinggalkan. Karena orang yang hatinya selamat, dia tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Artinya yang makruh dia tinggalkan, oke? Yang sunnah dia banyak-banyakkan. Wah, dia berlomba-lomba pada ibadah sunnah. Ada puasa Syawal dia puasa. Ada puasa Yaumul Bid dia ikutan juga. Ada orang puasa, ada orang puasa Arafah, dia ikutan juga. Ada sholat sunat witir, dia kerjakan juga. Dia berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tapi kalau dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, tahu-tahu dia buka aurat juga, berarti dia nomor 2. Dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, rupanya dia melawan suami juga, menggosip juga, berarti dia nomor. Tapi kalau dia berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan kemudian dia berusaha meninggalkan dosa, dia nomor 3. Paham? Nah ini Bu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan. Ini harapan kita Bu. Dan yang kelima, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Baring-baring di rumah dia kurangi, dia ganti dengan zikir di rumah sambil baring. Pikiran kosong dia kurangi, dia ganti dengan belajar sambil dia duduk-duduk santai. Ya, dia mau baring-baring, ngalai-ngalai, santuy-santuy, dia merasa gelisah, dia ganti dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Dia ke mall lama-lama, dia gelisah, dia ganti dengan ke masjid lebih lama. Dia duduk-duduk santai di rumah, nggak ada kegiatan, dia ubah dengan mencari pengajian-pengajian sehingga dia mau datang berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Makanya pengajian halaqah ini pertahankanlah Ibu. Karena kita di rumah kalau nggak ketemu dengan teman-teman kita yang pengajian, mungkin kita nggak ada yang mengingatkan. Ini walaupun kita belum paham semua agama Islam, ibu-ibu ini setidaknya ruh Islamnya udah kuat ini. Iya kan? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Beda. Banyak juga orang seusia ibu nggak ada ngaji sama sekali. Maka kalau ibu udah pengajian kayak gini, syukurilah. Karena hal yastawil ladina ya'lamuna wa la ta'lamun. Tidak mungkin sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Insya Allah kalau kita menuntut agama Islam jauh lebih dalam, hati kita bahagia Bu. Pasti beda Bu. Orang yang gak belajar dia selalu gelisah akan masa depan. Orang yang ngerti agama dia tawakal kepada masa depan sehingga dia tenang. Orang yang tidak belajar digosipin sedikit dia gerasa gerusu. Tapi orang yang belajar kalau digosipin dia akan ngerti konsep ujian dan bersabar. Apalagi orang yang tidak belajar ketika dia dihantam
sesuatu, dia membalas dan menunjukkan bahwa dialah yang paling hebat. Tapi kalau orang yang berilmu, dia memaafkan walaupun dia sanggup sebenarnya untuk membalas. Beda banget. Karena orang-orang yang berilmu, semakin sering kita mengaji, semakin kita tahu kapan saat harus marah, kapan saat harus melawan, dan kapan saat harus menyelesaikan. Itu adanya dengan ilmu. Di mana? Dalam majelis-majelis taklim. Ibu cobalah ketemu dengan na'udzubillah teman-teman kita yang gak pernah ngaji sama sekali. Dikit-dikit dia nangis, dikit-dikit dia stres, dikit-dikit dia sakit kepala. Datang orang berilmu. Apa kata orang berilmu? Sabarlah. Apa kata dia? Kau ndak di posisi aku. Bukan aku tak di posisimu, tapi ini dua frekuensi yang berbeda, Besti, gitu loh. Karena orang berilmu dia ngerti sabar, tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Nah itu dia beda, ibu-ibu. Dia pasti beda. Orang-orang yang menuntut ilmu, hatinya siap menerima kebaikan. Apapun kata orang, walaupun orang itu tak berilmu, dia siap menerima kebaikan. Dia ibarat gelas kosong yang siap menerima kebaikan dari siapapun. Nah inilah yang dinamakan dengan qalbun salim. Hati yang selamat. Nah saya berdoa nih, semoga nih kita nih mau menerima nasihat siapapun. Saya ingatkan, kalau manusia, selagi yang menasehati kita itu manusia yang menasehati, terimalah. Karena manusia kalau mengingatkan cuman pakai mulut, sebelum Allah yang mengingatkan pakai bala dan musibah. Nah itu. Jadi mak saya sering bicara sama kami anaknya, dimanapun kalian bergaul, kalau ada yang mengingatkan selagi itu manusia, dengarkanlah. Karena kalau tidak bisa dengarkan kata manusia, tetap engkar, maka Allah yang akan menegur. Kalau Allah negur bukan pakai kata-kata, pakai bangkrut, pakai stroke, pakai rumah terbakar. Nah, jadi bersyukurlah ibu-ibu mau mendengarkan pengajian-pengajian. Karena gak semua orang suka diceramahi. Kalau ibu mau mengosongkan gelas untuk mendapatkan sebuah ilmu, dari siapapun dengarkan. Misalnya kita lagi males, lagi futur. Futur tahu ya? Futur itu males ngapa-ngapain. Pokoknya bawaannya gak enak, emosi, ke mato cakuang, futur. Lalu ada teman ibu bilang, ayolah semangatlah. Ibu dengarkan aja walaupun dia juga gak bagus-bagus kali hidupnya. Gak ada urusan, yang penting kita dengarkan. Banyak teman saya yang gak bisa melakukan apapun yang saya bisa lakukan. Ketika waktu dulu-dulu saya agak males, saya bilang, aku lagi males nih. Saya kenapa ngomong lagi males sama dia? Biar dia mengeluarkan sesuatu. Masa malesin Nel? Ayolah, kamu pasti bisa. Kamu gak kayak gitu kok. Kamu biasanya semangat. Saya gak bantah. Kamu emangnya semangat? Loyo juga kok, nggak gitu. Saya bilang oke, iya, orang lain aja percaya saya bisa, masa saya nggak percaya diri saya bisa. Makanya itu sebab unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, bahwa unzur maqala wala tanzur maqala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat apa yang siapa dia. Jadi dari siapapun, Ali bin Abi Thalib belajar dari orang Yahudi anak kecil sekalipun ya. Sehingga kita ini menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, kemudian sunnah banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Paham? Oke, yuk kita simpulkan sama-sama. Yang pertama tadi qalbun apa? Qalbun marid atau qalbun yang sakit. Apa ciri-cirinya? Wajib ditinggalkan, haram dikerjakan, makruh dikerjakan, sunnah ditinggalkan, mubah banyak-banyak banget. Ini parah nih yang nomor 1 nih. Yang kedua, qalbun sahih. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, makruh dia kerjakan, mubah dia banyak-banyakkan. Pokoknya diborongnya semua nih. Nah, yang nomor 2 nih. Nah, kita itu ingin nomor 3. Wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, ganti dengan yang sunnah. Boleh bu nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sama kawan boleh, tapi jangan sering kali, sisa waktu aja lah. Ganti dengan yang wajib dan yang sunnah. Bolehlah bu ibu pergi ke mall, nggak masalah.
Tapi jangan sering-sering kali. Kurangilah, ganti dengan yang sunnah. Boleh bu ibu beli sayurnya belanja cuma 10.000, ceritanya jangan pula 2 jam bu. Nggak cocok dia gitu kan. Jadi kurangilah ngobrol-ngobrol itu, ganti dengan ngobrol yang mengandung kebaikan. Itulah maksudnya. Clear ya? Oke, demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ilmunya sangat-sangat bermanfaat buat kita. Insyaallah kita yang menjadi ibu rumah tangga ini bisa mengajak anak-anak suami dan keluarga kita untuk berupaya menjadi yang lebih baik lagi. Insyaallah. Makasih Ustazah. Sama-sama. Insyaallah gelasnya tadi udah penuh, bisa kosongin lagi ya. Bisa kosongin lagi ya, siap. Akhir malam saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih pada Ustazah telah meluangkan waktu, pada teman-teman sudah memberikan keikhlasannya untuk datang di sini. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, dijaga semua doa kita, dan dapatkan berkah yang berlimpah. Akhir malam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdiri lagi? Udah siap tongsinya? Tongsis pink. Oke, thank you ya teman-teman semuanya yang baru mampir. Sekarang? Oh iya, oke. Baik. Kita tutup dulu dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daros salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.